Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Nadimin SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 3 Sumberharu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Sumberharu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam agenda penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Isti Wardati Zahro SPD. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan bacakan agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan dan pembahasan oleh CGP Angkatan 10. Yang kelima, doa, dan yang keenam, penutup. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Baiklah, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu diharap untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Sumberharu. Kepada Bapak Nadimin SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
terus bersama-sama atas nama sebagainya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa menghadiri apa yang menjadi undangan dari PGB kita, yaitu Ibu Ismi Wardati Sahro angkatan 11, dan mudah-mudahan dengan adanya CGP calon guru penggerak kita, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain. Syukur-syukur nanti guru yang lain akan ikut andil di dalam guru penggerak tersebut. Dan mudah-mudahan juga kita dalam dunia pendidikan sekarang ini dengan adanya CGP akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian dan selanjutnya selawat bersalam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu sahabatnya di akhir nanti. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, senang sekali kami sebagai pimpinan yang dari sekolah ini. Karena apa? Karena walaupun keadaan kita jauh dari keramaian, jauh dari keadaan yang sempurna, ternyata kita masih ada calon guru penggerak kita yang bisa mewakili sekolah kita. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak kita nanti akan diikuti dengan guru-guru yang lain. Kemudian berkaitan dengan materi yang disampaikan, di situ ada diseminasi modul 1/4 budaya positif. Nah, mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini, harapan kami ini semua pendidik, tenaga kependidikan bisa menjadi contoh, memberikan budaya-budaya yang positif sehingga bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, setelah itu hal ini bisa menjadikan panutan dan bisa menjadi tolak ukur kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah, sekali lagi bahwa anak itu tidak bisa disuruh tanpa kita beri contoh. Jadi segala sesuatu guru harus memberikan contoh, baik contoh dalam keilmuan atau contoh dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Dan harapan saya mudah-mudahan dengan adanya pemaparan ini kita akan lebih mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengetahuan tentang yang disampaikan, yaitu budaya positif. Ya, mudah-mudahan nanti akan diperjelas lagi oleh CGP kita, yaitu Ibu Ismi Wardati Sahro. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti dan nantinya bisa kita akan melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian acara yang keempat yaitu pemaparan dan pembahasan oleh CGP Angkatan 11 kepada Ibu Ismi Wardati Sahro. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Jadi untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri sebentar, biar semangat. Ice breakingnya mudah saja Bu. Kita main tepuk-tepuk saja ya, tepuk-tepuk. Ada tepuk satu, kalau tepuk satu di depan ya, tepuk satu, tepuk dua, seperti ini, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima di atas. Oke. Paham Ibu, Bapak? Belum paham ya. Kita praktekkan sama-sama. Mungkin mikrofonnya saya taruh. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Iya. Siap ya Bapak Ibu. Jadi saya apain Bapak Ibu yang tepuk. Oke, ingat ya. Tepuk satu, tepuk dua. Ini tanda tepuk tiga. Siapa tadi yang tiga? Dua ya. Dua berarti kanan kiri. Kita ulangi lagi. Tepuk tiga. Atas. Yang satunya di atas. Ya. Kita ulangi lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Iya, tepuk empat, tepuk lima, tepuk dua. Iya, sudah benar semua, berarti sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu definisi tentang budaya positif. Budaya positif berarti hal-hal yang positif ya Bapak Ibu ya. Jadi perkenalkan dulu, saya Isniwardati Zahra, CGP Angkatan 11 yang dipergeraki oleh pengajar praktik yaitu Ibu Dwi Kusumaningsi dan fasilitator Ibu Yenita. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Jadi pemaparan ini, pengimbasan ini itu imbasnya adalah kami membuat aksi nyata di modul 1.4 Bapak Ibu. Latar belakang saya membuat materi ini yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung akan mempermalukan dirinya. Jadi Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya peraturan ya? Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh siapa Bapak Ibu? Guru ya? Iya, peraturan itu dibuat oleh guru. Yang mematuhi adalah murid kita. Makanya kalau peraturan itu dilanggar, otomatis kita akan menghukum murid tersebut. Benar Bapak Ibu? Benar, iya. Nah, makanya dari situ cenderung akan mempermalukan dirinya. Anak yang kita hukum tadi pasti akan merasa malu. Makanya di sini dibuatlah sebuah disiplin positif. Tujuan aksi nyata yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya tolak ukur. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang sudah saya laksanakan yaitu yang pertama, sebelum melakukan diseminasi ini, yang pertama saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi
dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga kita harus mengasih penjelasan atau memaparkan kepada orang tua. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengamalan budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Apa saja materi kita pada pagi hari ini, yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ingat Bapak Ibu ya, ke pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu bukan sebagai pengajar ya, tapi menuntun. Tugas kita itu menuntun. Menuntun yang seperti apa? Menuntun sesuai kodrat perkembangan zaman dan alaminya. Jadi setiap anak itu dari lahirnya itu sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Itulah yang harus kita kembangkan, kita tuntun anak itu supaya menjadi orang yang berguna sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa kita terbiasa dengan yang namanya peraturan. Kita sering membuat peraturan kelas. Benar Bapak Ibu? Ya, peraturan kelas ya. Jadi peraturan kelas itu ada hubungannya dengan kata disiplin tadi. Jadi untuk mematuhinya kita juga harus memantaunya tadi, ya. Otomatis kalau anak melanggar aturan pasti mendapat hukuman. Nah dari situlah anak-anak jadi menjadi tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, otomatis dia tidak nyaman di kelas tersebut. Selanjutnya, sebagai pendidik, tuntutan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi tugas kita adalah menuntun ya Bapak Ibu, karena motivasi itu ada berdasarkan nilai intrinsik dan ekstrinsiknya, ada dari diri mereka masing-masing sudah ada, dan ada nilai yang kita tanamkan dari luar dirinya, seperti itu. Terus selanjutnya, disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu tidak ada lagi kata peraturan, ya. Jadi kita itu dihimbau untuk menanamkan disiplin positif itu dari hati mereka masing-masing, dari diri mereka masing-masing. Karena kalau kita Merdeka ini tidak lagi diperbolehkan menggunakan yang seperti itu. Kita dianjurkan untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu.
Jadi setelah kita buat kesepakatan kelas, jadilah nanti yang namanya keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Sudah umum ya Bapak Ibu tentang kata-kata kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup, otomatis apa yang kita butuhkan Bapak Ibu? Manusia untuk bertahan hidup kira-kira apa yang kita butuhkan? Makan dan minum ya. Iya. Kalau tidak makan, tidak minum, otomatis kita tidak dapat bertahan hidup. Itu yang pertama. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi selain dari bertahan hidup tadi, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita bisa merasakan kasih sayang, rasa diterima di tempat kita, otomatis hati kita juga akan lega ya, seperti itu. Terus penguasaan. Jadi kita sebagai guru juga harus punya penguasaan. Manusia juga seperti itu, punya penguasaan atas diri kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Jadi kalau kebebasan ini berarti kita dianjurkan tidak mengekang ya Bu. Kita masih ada memberi kebebasan. Terus selanjutnya kesenangan. Jadi jangan hanya dikekang, tapi kita juga memberi kesenangan kepada murid-murid kita. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi dari kelima aspek tersebut, itulah yang harus kita kembangkan di dalam kelas kita masing-masing. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi menghindari ketidaknyamanan ya Bu. Kalau kita buat peraturan pasti anak-anak takut ya, takut melanggar peraturan tersebut. Jadi itu yang buat kita, maka dia unsur ekstrinsiknya ada di situ. Terus selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya Ibu, kamu nanti disiplin, kamu rajin masuk kelas, kamu datangnya nggak pernah terlambat, nanti Ibu kasih hadiah. Nah itu termasuk imbalan ya Bapak Ibu. Jadi faktornya ekstrinsik, bukan dari diri dia dari diri dia sendiri. Terus selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau dalam menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu intrinsik ya Bapak Ibu. Berarti nilai ini munculnya dari diri siswanya sendiri. Gitu. Jadi diri siswanya itu sudah menyadari bahwa disiplin ini harus diterapkan dalam dirinya. Tidak perlu kita memberi hukuman, tidak perlu kita memberi hadiah. Dia dengan sadar dengan sendirinya bahwa dirinya harus disiplin. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya faktor ekstrinsik dan intrinsiknya. Ya Bapak Ibu sudah bisa. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan kategori gagal. Ini ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah disiplin ya. Ada tiga jenis. Sekarang konsep disiplin dengan kategori gagal. Jadi yang pertama itu ada 2 ya. Yang pertama ada hukuman. Terus ada juga penghargaan. Kalau konsep disiplin gagal itu pasti ada hukumannya. Kalau kita hukum anak itu yang pertama itu pasti menyulitkan. Kalau kita hukum dia akan kesulitan. Terus yang selanjutnya tidak nyaman. Anak kalau dihukum pasti dia merasa tidak nyaman. Dia malu dengan teman-temannya. Seperti itu. Terus murid takut. Murid juga takut. Kalau dia berbuat kesalahan pasti dia langsung muncul dalam diri dia itu rasa takut. Memaksa. Iya, pasti memaksa. Karena aturan yang kita buat harus dipatuhi oleh mereka. Jadi kita paksa murid itu. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan.
jujur ya dengan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Nah, terakhirnya mentalnya jadi rendah diri, ya. Nggak percaya diri lagi dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Terus kategori penghargaan itu tidak efektif ya Bapak Ibu, merusak hubungan. Jadi kalau penghargaan otomatis kita fokus sama anak yang disiplin saja. Selanjutnya mematikan kreativitas. Jadi kalau anak sudah dapat penghargaan, biasanya dia akan cepat puas. Kalau sudah puas, maka sisi kreatifnya susah munculnya. Seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, di sini kita sudah biasa ranking ya Bapak Ibu. Kalau contohnya ada peringkat kelas, juga ranking 1, ranking 2, biasanya kita umumkan. Nah, kalau di Kurung Merdeka ini kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi ranking itu sewajarnya untuk tidak dipublikasikan seperti itu. Makanya banyak sekolah-sekolah itu tidak mencantumkan rankingnya di rapor karena kita tidak boleh membeda-bedakan anak itu antara anak yang sudah bisa dan belum bisa seperti itu. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak itu jadi tidak menghargai dirinya sendiri karena sudah punya harga seperti itu. Selanjutnya konsep disiplin dengan kategori sukses. Kalau tadi gagal, sekarang kategori suksesnya ada 2, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama penguatan jangka pendek di konsekuensinya. Jadi kalau kita disiplinnya menggunakan itu, kita jangka pendek Bu, karena anak itu cepat bosan. Perlu monitoring berkelanjutan. Kalau kita membuat aturan itu pasti kita harus monitoring siapa yang melanggar seperti itu. Pantau terus seperti itu ya. Terus stimulus respon, jadi mereka tidak respon. Itu konsekuensinya. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Karena kita sudah buat peraturan, murid-murid takut, murid-murid sulit. Jadi mereka pasti berusaha bagaimana caranya menghormati peraturan tadi. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau kita sudah menghukum, kita sudah memberi hadiah segala macam, otomatis mereka tidak ada lagi waktu untuk merenung di mana ya kesalahan saya seperti itu. Terus selanjutnya sukses dengan kategori restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau kita menggunakan restitusi itu kita menggunakan unsur intrinsik ya Bapak Ibu. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi perilaku murid tersebut itu sudah tumbuh di hatinya masing-masing. Tumbuhnya dari hatinya masing-masing. Tidak perlu kita atur lagi. Seperti itu. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kalau dengan restitusi ini kita menggunakan teknik biasanya wawancara, Bapak Ibu ya. Kita diskusi dengan siswa. Maka siswa itu akan mempunyai pengalaman, akan diingat di dalam benaknya itu dalam waktu jangka yang panjang. Seperti itu. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Setelah tumbuh, itu rasa tanggung jawab dalam dirinya atas kedisiplinan yang tercermin dalam dirinya, maka murid itu lama-kelamaan akan menghormati dirinya dan orang lain. Otomatis dia bisa menempatkan dirinya menjadi anak yang disiplin. Selanjutnya dia akan bisa mengajak orang lain untuk berperilaku seperti dirinya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya teori kontrol. Dirinya pemegang kontrol. Kalau sudah teori dirinya memegang kontrol, otomatis kita tidak perlu lagi menghukumnya, memarahinya, ataupun menjadi teman bagi dia, ataupun memberi hadiah kepada anak yang sudah disiplin, itu tidak perlu. Jadi kalau sudah ada teori kontrol dalam dirinya sudah punya kontrol sendiri. Otomatis dia akan mengikuti aturan-aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas. Seperti itu. Terus selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dengan kita diskusi tadi, dengan kita wawancara tadi, itu nanti murid akan dengan sendirinya bersemangat memperbaiki kesalahannya. Tidak perlu lagi kita paksa-paksa.
Nah, di situ murid bersemangat sendiri nanti. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi dari tadi Ibu sudah dengar restitusi. Apa sih itu restitusi? Mungkin bertanya-tanya ya Bapak Ibu, restitusi itu apa? Di dalam buku catatan penggerak Merdeka Belajar oleh Milaini dan kawan-kawan tahun 2023, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi restitusi ini adalah proses ya Bapak Ibu. Proses bagaimana kita menciptakan anak itu sadar akan dirinya sendiri. Terus selanjutnya, restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak itu membuat kesalahan, kita jangan langsung menghakiminya Bapak Ibu. Jadi kita diskusikan dari kesalahan itu, kita jabarkan kepada anak apa efek sampingnya, kelanjutannya bagaimana, kita jabarkan. Seperti itu. Memperbaiki hubungan. Selain itu, kita sebagai guru itu tidak akan dibenci oleh siswa kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sering menghukum, otomatis anak itu akan berpikir, oh guru itu jahat, suka menghukum. Ibu itu jahat, sering memantau saya setiap hari. Bahkan sekecil apapun kesalahan saya, itu selalu ada konsekuensinya. Seperti itu. Terus tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas itu tidak berdasarkan paksaan ya Bapak Ibu. Jadi di situ diskusi, kita sebagai guru diskusi dengan anak-anak. Kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita buat untuk di dalam kelas kita ini. Seperti itu. Terus selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan restitusi ini kita melihat dalam diri kita maupun diri murid kita, kira-kira apa yang kurang pasnya apa gitu. Jadi kita diskusi bersama-sama solusi yang terbaiknya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di sini tindakan kita itu bisa dengan menggunakan restitusi, karena itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai guru. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dari segala macam cara tadi, Bapak Ibu, mulai dari hukuman segala macam tadi, itu yang paling pas untuk kita sebagai guru itu adalah menggunakan restitusi diri. Jadi terapkan dulu dalam diri kita. Seperti itu. Terus selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi anak itu punya karakter yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Punya karakter berbeda-beda, punya kemauan berbeda-beda, punya sistem belajar yang inginnya juga berbeda-beda. Ya, ada yang auditory, ada yang suka nonton, ada yang suka baca, berbeda-beda ya. Jadi jangan kita bertindak sesuai dengan kemauan kita. Udahlah ceramah aja belajarnya. Padahal anak itu nggak suka ceramah. Maka materi yang kita sampaikan hasilnya apa? Tidak akan masuk ya Bapak Ibu. Tidak akan bisa diterima oleh murid kita. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi di dalam restitusi ini kita tidak bisa menghakimi anak. Dalam restitusi ini kita fokus pada solusi apa yang terbaik supaya anak itu tidak mengulang kesalahan yang sama. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kasus ya, berarti anak punya kesalahan, yaitu kesalahannya tidak mengerjakan PR. Apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini nanti Ibu bisa membedakan kalau kita adalah guru yang sering menghukum atau memberi konsekuensi ataupun menerapkan restitusi.
Kalau dalam hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu? Itu fisik atau verbal? Fisik atau verbal Bapak Ibu? Fisik ya, karena dia suruh hormat bendera 10 menit. Itu termasuk guru itu adalah jenis guru penghukum. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Otomatis kalau kita marah, muridnya pasti ketakutan. Seperti itu ya. Itu termasuk verbal atau fisik? Verbal ya, hatinya yang sakit. Seperti itu. Terus kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menerapkan hal yang seperti ini di dalam kelas kita? Ya, jadi guru itu memberi konsekuensi itu termasuk salah ya Bapak Ibu. Anak itu jadinya verbalnya. Kenapa? Wayangnya waktunya dia istirahat bersama teman-temannya. Tapi negara nggak ngerjain PR, dia nggak jadi istirahat. Dia mengerjakan PR-nya. Giliran waktu masuk, dia juga harus masuk. Ya, itu berarti salah. Atau suruh mengerjakan 3 kali lipat. Itu juga salah penghukumnya ya Bapak Ibu. Terus konsekuensi yang selanjutnya, guru tegur dan siswa menghormati peraturan. Salah, langsung ditegur, langsung diceramahi. Itu juga salah Bapak Ibu. Otomatis dia akan terkejut, kaget, timbullah ketakutan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau dengan restitusi, anak itu tidak mengerjakan PR, kita tanya dulu, kamu tahu apa kesalahannya? Seperti itu Bu, pertama kali. Kalau dia sudah ditanya seperti itu, pasti dia menjawab, iya Bu, saya tidak mengerjakan PR, katanya. Kamu masih ingat nggak sih kesepakatan kelas yang kita tulis di dalam kelas? Seperti itu ya, pasti. Selanjutnya, terus pasti anak itu, iya Bu, saya ingat bahwa tugas itu harus dikerjakan. Seperti itu. Tapi anak tersebut tidak mengerjakan PR-nya, berarti dia melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita selesaikan, kita tanya, menurut kamu itu benar atau salah nak? Pasti dia jawabnya, oh salah Bu, saya sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Terus menurutmu apa solusinya? Supaya kejadian yang seperti ini, kesalahan yang seperti ini tidak terulang lagi pada diri kalian. Seperti itu. Terus anak itu pasti mencari sendiri, muncul dari intrinsiknya sendiri. Kira-kira solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang itu apa? Seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, apa solusinya? Kira-kira anak itu bakal menjawab apa setelah ditanya? Apa solusinya supaya kamu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama? Kadang anak itu alasannya banyak ya. Saya Bu nonton TV sampai malam, saya main HP sampai malam, lupa Bu ngerjain PR. Kata dia seperti itu. Berarti apa yang harus diperbaiki? Berarti nonton TV-nya dikurangi, main HP-nya dikurangi juga, supaya PR-nya bisa dikerjakan. Seperti itu. Jadi dengan begitu, dengan diskusi, dengan wawancara, dengan bicara dari hati ke hati kepada anak, dia akan merasa dengan dirinya sendiri bahwa dirinya itu, oh salah, oh kesalahan ini nggak bagus, saya ulangi lagi. Oh saya berarti harus memperbaikinya gitu, dengan cara dari diri sendiri. Seperti itu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari diskusi tadi, maka kita sebagai guru dan murid itu saling terbuka. Kita sudah saling terbuka, saling jujur. Kesalahannya kita ungkapkan, terus kesepakatan kelasnya kita ungkap lagi. Karena kesepakatan kelas itu yang buat adalah murid itu sendiri, bukan kita ya Bapak Ibu. Murid itu sendiri, mereka sepakatnya seperti apa? Seperti itu.
Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita tadi sudah ada contoh kasus ya. 5 posisi kontrol restitusi ini ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi ada 5. Kita ini biasanya sering menghukum. Pernah nggak Bapak Ibu menghukum anak kita? Pernah ya. Pembuat rasa bersalah. Ketika anak bersalah, kita buat anak itu merasa bersalah. Seperti itu. Terus yang selanjutnya sebagai teman. Jangan kita sebagai teman ya Bapak Ibu. Kalau sebagai teman kita lama-kelamaan akan tidak dihargai oleh siswa. Terus selanjutnya pemantau. Berarti kita monitoring terus anak itu setiap hari. Kamu salah enggak? Kamu benar enggak? Seperti itu. Terus selanjutnya manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu kita sebagai pemimpinnya, mengasih solusinya, menuntunnya, seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, 5 ya posisi kontrolnya. Pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika di ranah penghukum, dia akan bilang gurunya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Namanya menghukum ya Bapak Ibu, berarti fisiknya itu tidak boleh. Terus selanjutnya membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu, otomatis hatinya akan rendah diri, ya. Terus selanjutnya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Berarti kita selalu mantau ya, selalu tahu apa gerak-gerik yang siswa itu. Pemantau itu adalah teknik yang kurang baik, maka kita bisa merubah mulai dari kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kita seringnya peraturan kelas pasti ditempel dalam kelas ya. Ada peraturan kelas, peraturan sekolah, banyak sekali. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini tidak ada namanya peraturan kelas lagi ya Bapak Ibu. Kita sekarang itu yang ditempel di dalam kelas kita itu adalah keyakinan kelas. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Itu diawali dari kesepakatan kelas. Sebelum jadi keyakinan kelas, awalnya adalah kesepakatan kelas. Jadi awal kita masuk pertama kali biasanya di tahun ajaran baru, itu pasti yang kita buat pertama jadwal pelajaran, jadwal piket, terus peraturan ya. Kalau sekarang ini kurikulum Merdeka tidak lagi memakai peraturan, tapi pakainya pertama kali kesepakatan kelas. Jadi kita diskusi dengan anak murid kita, anak-anak kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita buat supaya kelas kita ini lebih bagus lagi, seperti itu. Oh Bu, nggak boleh datang terlambat, itu dapat 1. Bu, pakaiannya harus rapi, seperti itu. Bu, ini kalau lepas sepatu nggak boleh, pakai dulu sepatunya. Itu termasuk kesepakatan kelas. Setelah jadi kesepakatan kelas, itu bisa membuatnya boleh banyak, boleh sedikit, boleh ya. Itu tergantung kesepakatan mereka, kira-kira usulan mereka itu apa saja. Kita catat menjadi kesepakatan kelas. Selanjutnya kita matangkan lagi. Dari semua kesepakatan tadi, kira-kira anak-anak bisa nggak mematuhi semuanya, seperti itu. Oh saya nggak bisa Bu, kata dia. Ibu saya loh kadang sering lupa bawa indasinya, bawa ikat pinggangnya, lupa, nggak disiapkan di rumah, katanya. Makanya di situ kalau keyakinan kelas ini berarti sudah yakin satu kelas itu bisa mematuhi aturan tadi, seperti itu, kesepakatan tadi. Jadi kalau sudah yakin, barulah kita tulis keyakinan kelasnya. Nah, apa sih kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas
dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Jadi supaya kelas kita itu positif dan produktif, makanya kita membuat kesepakatan kelas dan kita jadikan keyakinan kelas. Seperti itu. Peraturan kelas. Nah, di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Itu yang peraturan kelas. Kita yang tahunya mungkin baru peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Mungkin sudah sering dengar keyakinan kelas, tapi belum tahu apa itu ya keyakinan kelas, seperti itu ya. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru, kita yang buat, kita tulis, kita tempel. Aturan itu harus dipatuhi oleh semua muridnya. Kira-kira benar apa salah, Bu? Berarti kita dengan kita sendiri ya, anak-anak itu harus nurut sama kita. Itu nggak boleh, karena sekarang itu tugas kita adalah menuntun, bukan memaksa. Seperti itu. Contoh keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas SDN 3 Sumber Harum. Yang pertama, menjaga kebersihan. Berarti kebersihan kelas ya, Bapak Ibu. Disiplin dan tepat waktu. Saling tolong menolong, berkata sopan, saling menghormati. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak perlu panjang lebar seperti peraturan. Cukup singkat, padat, tapi mudah diingat oleh anak kita. Kalau di peraturan biasanya murid datang 5 menit sebelum masuk kelas. Panjang ya Bapak Ibu. Berarti kalau di keyakinan kelas itu tidak perlu seperti itu. Yang penting disiplin dan tepat waktu. Itu sudah mencakup semuanya. Seperti itu ya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya. Mulai besok bisa lah kita terapkan dalam kelas kita masing-masing, dimulai dari membuat kesepakatan kelas. Apalagi kelas tinggi sudah bisa untuk diajak diskusi ya Bapak Ibu. Kalau kelas rendah mungkin kita bisa menuntunnya dari sedikit. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi gimana ya Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas itu? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia lebih abstrak ya dari peraturan. Terus berupa pernyataan universal. Pernyataan universal berarti tidak perlu panjang lebar. Dibuat dalam bentuk positif. Otomatis kalau keyakinan kelas itu bentuk positif ya, bukan negatif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Nah, nggak perlu panjang-panjang. Kalau panjang-panjang anak tuh baca kadang aja, apalagi kelas rendah belum bisa baca, bacanya masih lambat. Yang baca di depan tadi udah lupa di belakang. Kalau kita buatnya panjang-panjang, otomatis susah anak itu mengingatnya. Makanya kita buat pendek saja dan mudah diingat, seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu, kita lihat kondisi sekolah kita, kondisi kelas kita seperti apa. Jadi jangan melampaui yang nggak kita mampu ya Bapak Ibu. Contohnya kita pengen anak-anak nyangkul di kelas 1, itu tidak sesuai ya Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan porsinya masing-masing di kelasnya masing-masing. Otomatis kelas rendah dan kelas tinggi itu berbeda. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kalau di keyakinan kelas ini yang membuat bukan gurunya, seperti peraturan kelas tadi. Kalau peraturan kelas itu gurunya yang buat ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu semua warga kelas. Jadi seluruh siswa itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Diajak diskusi. Bila perlu Ibu tanya, ayo kita membuat kesepakatan yang seperti apa? Nah, jadi jaga kebersihan. Berarti kalau jaga kebersihan harus piket ya anak-anak, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu kalian sendiri loh yang minta, bukan Ibu. Jadi anak itu rasa tanggung jawabnya lebih tinggi daripada kita yang membuat aturan, seperti itu. Terus segitiga restitusi. Ini ya Bapak Ibu, dan tadi segitiga restitusi terus dari tadi yang disebut. Apa sih segitiga restitusi ini? Jadi segitiga restitusi ini adalah 3 alur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ketika anak itu membuat kesalahan. Seperti itu. Ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas.
kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita stabilkan dulu kira-kira kesalahan anak itu apa, kita cermati dulu. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah. Jadi valid enggak kesalahan yang dibuat oleh murid kita tadi? Benar apa enggak? Kita cek dulu kebenarannya. Jangan asal kita mendengar laporan dari temannya, "Bu, itu loh tadi ini." Kita tidak memvalidkan masalahnya dulu, langsung kita hakimi, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi kita teliti dulu valid atau tidaknya kesalahan tadi. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka anak itu juga akan ingat keyakinan apa yang mereka buat di dalam kelas tadi. Nah, di situ kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari situlah kita tanyakan, toh kamu yang membuat keyakinan, kenapa kamu langgar seperti itu? Bukan ibu yang buat, bukan bapak yang buat, tapi kamu sendiri. Seperti itu ya. Ini adalah contoh penerapan segitiga retribusi yang sudah saya buat kemarin. Baik, itu tadi contohnya tentang membuang sampah sembarangan ya Bapak Ibu. Kita sering menemui siswa kita yang membuang sampah sembarangan. Jadi bagaimana penerapan segitiga restitusinya untuk menyelesaikan masalahnya mungkin bisa dengan proses seperti ini. Yang berikutnya adalah contoh keduanya Bapak Ibu. Selamat pagi itu. Kamu tahu kenapa ibu balik ke sini? Ini kemarin minggu sekolah, tapi tidak. Kamu sering terlambat ya. Tapi di sini tidak mau sama kamu. Ibu, hanya info. Setiap orang mau kesamaan, dan kamu bisa sambil kesalahan. Kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu akhirnya bisa. Kalau ibu boleh tahu, apa ya?
menggunakan segitiga restitusi tadi sebagai kontrol kita di dalam kelas untuk menangani kesalahan yang pernah siswa kita buat ya Bapak Ibu. Terus dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itulah kita sebagai guru Bapak Ibu ya, kita harus punya kepribadian yang baik, punya keprofesionalan, dan punya sosial yang baik dengan lingkungan kita, dengan teman sejawat ataupun dengan murid kita. Terus kita sebagaimana seorang guru itu dianjurkan atau sebaiknya kita bisa menjadi seorang among atau posisi manajer. Jadi kita itu adalah termasuk fasilitator bagi murid kita. Jadi kita memfasilitasi murid-murid kita supaya menjadi anak yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dalam dunia pendidikan mereka tidak merasa terpaksa. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya yaitu boleh saran, kritik, tanya jawab. Bapak Ibu silakan monggo yang mau tanya jawab boleh. Ada? Pak Santo ada? Ada Bu? Boleh silakan Bapak Ibu. Atau dari penjelasan saya tadi mungkin kurang mengerti atau ada yang salah menyampaikan, silakan Bapak Ibu silakan dikritik atau bagaimana? Gak ada ya Bapak Ibu? Udah cukup? Udah cukup ya? Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya praktek aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, bisa membawa perubahan paradigma yang menjadi yang lebih baik lagi dari hari ini Bapak Ibu. Yang kemarin kita masih salah mengambil tindakan, mudah-mudahan setelah ini kita bisa menjadi lebih baik, bisa menuju ke dalam budaya positif kita sebagai seorang guru. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ismi Wardani Zano. Acara berikutnya yaitu penutup sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Demikianlah acara agenda kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator apabila